Pernahkah kita sebagai pria bercermin dengan jujur pada diri sendiri? Pernahkah kita bertanya, adakah luka yang tanpa sadar kita tinggalkan dalam hati seorang wanita? Bukan karena kebencian, tetapi karena kebiasaan buruk yang seolah wajar, yang nyatanya menghancurkan perlahan? Hari ini, kita akan membicarakan sesuatu yang tidak mudah, tentang sifat-sifat buruk pria terhadap wanita. Sifat yang, jujur saja, hampir semua pria pernah lakukan, entah sengaja, entah tanpa sadar. Kita akan melihatnya dari sisi psikologi yang menjelaskan mengapa hal itu muncul, dan dari stoikisme yang mengajarkan bagaimana seorang pria seharusnya mengendalikan diri, menata pikirannya, dan memperlakukan wanita dengan bijak. Ego maskulin merasa paling benar. Salah satu sifat paling umum dari pria adalah keinginan untuk selalu merasa paling benar. Kita para pria sering merasa bahwa logika kita lebih unggul, bahwa cara berpikir kita lebih masuk akal daripada wanita. Berapa kali kita memotong pembicaraan pasangan kita dengan kalimat, "Sudah, aku tahu maksudmu," padahal sebenarnya kita tidak mendengarkan. Secara psikologi, ini disebut ego maskulin. Keinginan mendominasi untuk membuktikan bahwa kita lebih rasional. Namun dalam praktiknya, ini justru menutup ruang komunikasi. Wanita tidak butuh pembuktian siapa yang lebih logis. Ia butuh untuk didengar. Stoikisme mengajarkan kerendahan hati. Marcus Aurelius menulis, "Jangan menganggap dirimu lebih tahu dari orang lain, sebab bahkan yang bodoh pun bisa mengajarkan sesuatu kepadamu." Pria yang bijak bukan yang selalu merasa benar, tetapi yang tahu kapan harus diam, mendengar dan memahami, mengabaikan emosi wanita. Kesalahan kedua yang hampir semua pria lakukan, mengabaikan emosi wanita. Kita sering berkata, "Kamu terlalu lebay," atau "jangan baper." Kata-kata itu terlihat ringan, tetapi dampaknya besar. Kita sedang menolak pengalaman emosional orang lain. Psikologi menyebutnya invalidation, sebuah tindakan yang membuat wanita merasa perasaannya tidak penting, tidak valid. Padahal setiap emosi adalah pesan. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menolak emosi, melainkan untuk mengelolanya. Seorang stoik tahu bahwa emosi bukan musuh, tetapi informasi dari alam. Maka, tugas seorang pria bukan membungkam emosi wanita, melainkan mendengar tanpa larut, hadir tanpa menghakimi. Itulah kekuatan sejati, menghadapi emosi tanpa ketakutan. Objektifikasi dan pandangan fisik, sifat buruk lainnya yang jarang diakui. Pria sering mengobjektifikasi wanita, melihatnya lebih dulu sebagai tubuh, sebagai bentuk, bukan sebagai manusia. Secara psikologi, ini disebut objectification. Mengurangi martabat seseorang menjadi sekadar objek kesenangan. Stoikisme dengan tegas mengingatkan kita, tubuh adalah fana, keindahan fisik rapuh dan cepat berlalu. Marcus Aurelius menulis, bayangkan keindahan tubuh yang dipuja hari ini, beberapa tahun ke depan hanyalah tulang dan debu. Pria yang hanya melihat fisik akan kehilangan keindahan sejati. Sebab nilai seorang wanita ada pada virtue, pada kebijaksanaan, kelembutan, dan integritasnya, bukan semata pada bentuk tubuhnya. Janji yang tidak konsisten pria juga sering jatuh pada kesalahan mengumbar janji manis tanpa konsistensi. Berapa kali seorang wanita terluka bukan karena kebohongan besar, melainkan karena janji kecil yang kita abaikan. Aku akan telepon nanti malam, tetapi tidak kita lakukan. Aku akan berubah, tetapi perilaku tetap sama. Psikologi menyebut ini kognitif disonansi, jarak antara ucapan dan tindakan. Wanita kehilangan rasa percaya karena kata-kata kita tidak selaras dengan realita. Dalam stoikisme, integritas adalah segalanya. Epictetus berkata, "Jangan menjelaskan filsafatmu. Jalani itu." Seorang pria sejati tidak diukur dari kata-katanya,
melainkan dari konsistensi tindakannya. Ego seksual dan nafsu yang mendominasi. Tidak bisa dipungkiri, pria cenderung dikuasai nafsu. Banyak pria mengutamakan kepuasan seksualnya tanpa memikirkan kenyamanan dan perasaan pasangannya. Psikologi menyebut ini perilaku egosentris dalam intimasi. Hubungan yang seharusnya saling memberi malah berubah menjadi satu arah. Stoikisme menyebut nafsu tak terkendali sebagai perbudakan batin. Pria yang hanya mengejar kesenangan tubuh sebenarnya adalah budak, bukan penguasa dirinya. Seorang stoik tidak menolak seksualitas, tetapi menempatkannya di tempat yang wajar, sebagai sarana kebersamaan, bukan sekadar pelampiasan. Pria sejati bukan yang bisa menaklukkan banyak wanita, melainkan yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Kekerasan dan ketidakpekaan. Ada sifat buruk lain yang lebih halus, namun tetap melukai. Pria sering bersikap keras, dingin, seolah tidak butuh kelembutan. Padahal wanita membutuhkan perhatian kecil, sentuhan, kata lembut, atau sekadar senyuman tulus. Psikologi menyebutnya kebutuhan attachment, rasa aman yang lahir dari kasih sayang. Stoikisme pun mengajarkan keseimbangan. Pria yang benar-benar kuat adalah yang tahu kapan harus lembut. Seperti kata Marcus Aurelius, kelembutan adalah tanda dari kekuatan yang sejati. Renungan dan introspeksi. Mari kita duduk sejenak dengan hati yang tenang dan merenungi semua hal yang telah kita bahas. Tentang ego kita, tentang kesalahan kita, tentang bagaimana kita sering tanpa sadar melukai wanita yang hadir dalam hidup kita. Mungkin kita melukai dengan kata, mungkin dengan sikap, mungkin dengan diam yang dingin, atau bahkan dengan sikap acuh yang kita anggap sepele. Namun di balik semua itu, ada luka yang tidak pernah kita lihat. Ada air mata yang mungkin tidak pernah ditunjukkan kepada kita. Saudaraku, inilah kenyataan. Semua pria pernah melakukan kesalahan. Tidak ada yang bebas dari sifat buruk. Tidak ada yang sempurna. Kita pernah mengabaikan, pernah menyepelekan, pernah terjebak dalam nafsu, pernah merasa lebih benar. Semua itu bagian dari kodrat kita sebagai manusia yang penuh keterbatasan. Namun yang membedakan seorang pria biasa dengan pria bijak adalah kesadarannya untuk berubah. Ego membuat kita buta. Emosi yang kita abaikan membuat wanita merasa sendiri. Nafsu yang kita turuti membuat kita jadi budak diri sendiri. Janji yang kita langgar membuat kepercayaan runtuh. Dan kerasnya sikap kita membuat cinta jadi kering. Semua itu bisa berubah jika kita mau belajar. Kesalahan bukan akhir, tetapi awal. Mari kita akui, kita semua pernah bersalah. Tetapi kesalahan bukanlah akhir. Kesalahan adalah awal dari perubahan. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap momen dalam hidup adalah latihan. Jika hari ini kita sadar pernah mengabaikan wanita, maka itu adalah undangan untuk belajar mendengarkan. Jika hari ini kita sadar pernah menjadi budak nafsu, itu adalah kesempatan untuk melatih pengendalian diri. Jika hari ini kita sadar pernah berbohong, itu adalah saat untuk belajar konsisten. Pria bijak bukanlah pria yang tidak pernah salah. Pria bijak adalah pria yang berani bercermin, mengakui, dan memperbaiki. Tentang hubungan cermin diri. Ada satu pelajaran besar yang sering diabaikan pria. Cara kita memperlakukan wanita adalah cermin siapa diri kita sebenarnya. Jika kita kasar, itu karena kita belum berdamai dengan diri sendiri. Jika kita mudah marah, itu karena kita belum menguasai emosi sendiri. Jika kita berbohong, itu karena kita takut menghadapi kebenaran dalam diri sendiri. Wanita tidak menciptakan keburukan kita. Wanita hanya memantulkannya. Maka sebelum kita ingin mengubah wanita, ubahlah diri kita terlebih dahulu. Menjadi pria dewasa dan stoik psikologi modern menyebut pria dewasa adalah pria yang mampu mengelola emosi, tanggung jawab, dan hubungan. Itu berarti tidak lagi merasa paling benar, tidak lagi lari dari tanggung jawab,
tidak lagi menggunakan wanita sebagai pelampiasan. Seorang pria yang matang adalah ia yang hadir sepenuhnya. Hatinya stabil, pikirannya jernih, tindakannya konsisten. Stoikisme memberikan kerangka yang jelas. Seorang pria stoik adalah ia yang mengendalikan egonya, tahu kapan harus diam dan mendengar. Mengendalikan nafsunya, tidak menjadi budak kesenangan. Mengendalikan lidahnya, berkata jujur dan menepati janji. Mengendalikan hatinya, mampu lembut tanpa kehilangan kekuatan. Pria stoik tidak sempurna, tetapi ia selalu belajar. Ia tidak bebas dari godaan, tetapi ia tidak tunduk pada godaan. Ia tidak bebas dari kesalahan, tetapi ia tidak berhenti memperbaiki diri. Saudaraku, mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah aku sudah benar-benar menghargai wanita yang ada di sisiku? Apakah aku sudah mendengarnya, bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati? Apakah aku sudah jujur dalam kata-kataku? Apakah aku sudah lembut dalam sikapku? Apakah aku sudah mampu menaklukkan diriku sendiri sebelum ingin menaklukkan dunia? Sebab pada akhirnya, kebesaran seorang pria tidak diukur dari jumlah harta, jabatan, atau wanita yang ia miliki. Kebesaran seorang pria diukur dari karakternya, dari seberapa ia bisa mengendalikan dirinya, menjaga kata-katanya, menghormati pasangannya, dan memelihara cintanya. Wanita adalah cermin. Jika kita melihat wanita di sisi kita bahagia, itu berarti kita sedang benar. Jika kita melihat wanita di sisi kita terluka, itu berarti ada yang salah pada diri kita. Maka, jangan lagi sibuk menyalahkan wanita. Lihatlah ke dalam, perbaikilah diri. Kendalikan ego, redam nafsu, jaga kata, lembutkan hati. Ingatlah, pria sejati bukan yang ditakuti banyak orang, tetapi yang dirindukan oleh satu wanita karena ketulusan dan kebijaksanaannya. Pria sejati bukan yang bisa menaklukkan wanita, tetapi yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Pria sejati bukan yang meninggalkan luka, tetapi yang meninggalkan ketenangan. Saudaraku, semua pria pernah bersalah, namun tidak semua pria berani berubah. Pertanyaannya sederhana. Apakah kita mau menjadi pria yang sama seperti kemarin atau pria yang lebih bijak mulai hari ini? Jawaban itu ada di hati kita dan hanya bisa dibuktikan oleh tindakan kita.